Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita untuk bertemu dalam suasana silaturahim. Insya Allah sehat, punya waktu, dan selalu berpikir bagaimana hubungan ranah dan rantau itu kita jaga dan saling menjuangkan, baik di tingkat nasional apalagi di tingkat global. Inilah esensi rasa syukur kita pada pertemuan hari ini. Yang kedua, selawat dan salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaupun kita sudah berpisah lebih dari 14 abad, tetapi pedoman, tuntunan dan juga petunjuk-petunjuk yang diberikan beliau tidak pernah lekang oleh panas, lapuk oleh hujan, dan makin relevan walaupun kita sudah berpisah lebih dari 14 abad. Kita sebagai umat Islam bersyukur di tengah keraguan orang menghadapi dunia, kita punya pegangan yang kokoh. Karena itu Bapak dan Ibu, kita bersyukur. Yang pertama, syukur kita karena kita kedatangan Tan Sri Datuk Sri Utama Rais Yatim. Beliau adalah tokoh utama di Malaysia, melayani 9 Perdana Menteri di Malaysia, menjadi 12 menteri. Coba bayangkan, 12 menteri. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri penerangan, menteri kebudayaan, sebutlah. Orang Malaysia yang lain tidak ada yang secanggih itu. Kebetulan beliau ini putra Minang, keturunan Minang. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Bersama Puan Sri ya. Dan tentu kita bersyukur juga Ibu Ida Yusuf Kala yang selalu membantu kita menjadi pendukung bagi berbagai kegiatan Minang hadir. Terima kasih Bu Ida. Dan yang terutama juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah selalu mendampingi gerakan-gerakan orang Minang, dan mudah-mudahan ini menambah kohesif atau keakraban di antara kita dan membuat langkah-langkah kita makin produktif sebagai suku yang ikut mendirikan republik dan tentu akan menjaga terus-menerus kemajuan dari republik ini. Dan kita juga bersyukur Pak Muhidi Ketua DPRD Provinsi Sumbar hadir bersama kita, dan Bapak Sekjen Kemlu ya. Tepuk tangan tuh Pak Sekjen dulu ya. Karena beliau ini juga adalah Ketua Umum Alumni Universitas Andalas. Nah, dan beliau adalah sudah berkeliling kemana-mana, jadi duta besar terakhir di Vietnam, dan sekarang menjaga Kementerian Luar Negeri yang memang sebagian cukup besar duta besar itu banyak sekali orang Minang, dan sekarang diteruskan menjaganya oleh Pak Denny Abdi. Dan tentu para pemenang ya yang kita hargai, mulai dari Uda Taufik Ismail, tokoh legendaris kita yang insya Allah akan kita anjuangkan untuk menjadi orang Indonesia pertama menjadi peraih hadiah Nobel ya. Dan karya beliau tuh luar biasa. Lihat di bus di dalam tempat ruang pameran, nanti kita dengar bagaimana CV beliau, luar biasa. Dan ini satu-satunya kesempatan orang Indonesia meraih hadiah Nobel. Beliau sudah berumur 92 tahun. Doakan tetap sehat ya, sehingga datang tahun 2027 nanti 2027 ke tempat penyerahan hadiah Nobel. Karena itu adalah doa dari orang Minang dan dimulai orang Minang sebagai langkah pertama. Terima kasih Pak Sekjen Kemlu, Pak Denny yang telah memfasilitasi pertama Bapak Menteri Kebudayaan. Bapak dan Ibu, kita juga selain dari Tan Sri, kita juga memberikan penghargaan kepada Buya Masud Abidin yang karya-karyanya luar biasa, banyak sekali, dan silakan dilihat di ruang pameran. Membuat kita berbangga dan tapi juga punya tantangan tentang keminangan kita. Buku-buku beliau sangat inspiratif dan beliau banyak sekali mencetak buku dan membagikan ya, malah membagikan secara gratis. Dan kemudian tentu kita juga berbahagia dan berbangga 3 orang tokoh yang menjadi penerima anugerah kemanusiaan Minangkabau. Itu judul kita Pak Gubernur.
Jadi betul-betul anugerah kepada tokoh-tokoh yang bergerak demi kemanusiaan tapi dia orang Minangkabau, yaitu Profesor Yurnalis Udin, bos saya ya. Tepuk tangan untuk Prof. Yurnalis dulu ya. Yang Yarsi ini tadi kata Pak Burmais sudah menjadi bagian dari komunitas Minang, dan tentu kita bersyukur Ibu Nurhayati Subakat yang Ananda beliau hadir bersama kita, dan Pak Yendra Fahmi yang sekarang sedang ada tugas di Bali. Dan tentu kita juga melihat bahwa sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang lain. Mudah-mudahan tradisi memberikan apresiasi ini bisa kita kembangkan terus menerus. Kita punya Gebu Minang, kita punya IKM, kita punya Bakor, kita punya berbagai organisasi Bundo Kanduang, Limpape, kemudian Rangkayo ya, Padusi Minang, segala macam. Dan ini bertemu di dalam forum-forum seperti ini dan akan membuat bagaimana hubungan ranah rantau makin kuat, dan pada akhirnya kita boleh merantau kemana saja, tapi jati diri sebagai orang Minang tetap kita pelihara. Jadi Bapak dan Ibu, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Burnalis, saya tidak akan berpanjang lagi, tapi saya ingin memberi stres kenapa acara ini kita angkat. Pertama, kita merasa sering kita berdialog banyak di tingkat provinsi, Sumatera Barat, berkali-kali, malah berpuluh kali, malah mungkin beratus kali ya. Kemudian kita mulai turun sampai kabupaten kota. Tapi kita lupa bahwa Minang itu dasarnya adalah nagari. Dan kalau kita melihat dari atas, jauh sekali nagari itu dalam dialog kita. Jadi karena itulah ini yang kita angkat, kita mulai dengan dialog sederhana yang kita mulai siang nanti. Tolong hadir, apalagi yang mau memberikan pendapat. Karena pembangunan nagari adalah basis. Dan menguatkan jati diri Minang itu berbasis nagari, ini yang memperkuat nanti para perantaunya kemanapun, baik di tingkat nasional maupun tingkat global. Jadi untuk itu esensi dari forum kita adalah membahas apa mufakat yang dilakukan oleh Rana dan Rantau untuk membangun nagari dan menguatkan jati diri kita sebagai orang Minang. Yang kedua, kita memberikan penghargaan-penghargaan tadi. Yang ketiga, kita mengajak orang-orang untuk mengenal betapa banyaknya penulis-penulis buku Minang yang berdarah-darah, berkeringat dalam kesepian, kadang-kadang berugi ya, karena tidak ada yang membiayai, kadang bukunya dibajak dan kemudian tidak terjual, banyak sekali. Dan itu ratusan buku-buku yang saya menghimbau agar Bapak dan Ibu melihat, dan kemudian bagi yang memerlukan, karena ini bisa menjadi bagian dari pustaka kita, bisa menjadi bahan diskusi dengan anak atau di komunitas kita yang bertemu secara reguler, ini luar biasa resource kita. Karena itu salah satu anugerah kita adalah anugerah literasi Minangkabau. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa meneruskan, banyak pengarang-pengarang hadir di sini ya, dan juga berbagai tokoh-tokoh di sini juga hadir Ibu Nila Muluk ya. Sebuah keunikan bagi orang Minang, dia Menteri Kesehatan berpasangan. Tidak ada di dunia yang Menteri Kesehatannya suami istri. Nah itu orang Minang ya. Tepuk tangan untuk Bu Nila dulu. Jadi Bapak dan Ibu, mantan-mantan duta besar, atau kita menyebut tidak mantan, semua duta besar itu banyak sekali. Di waktu mereka bertugas, mulai dari Pak Awilutan di Meksiko, Pak Yusra ya, kemudian Pak Mayarfa, sebutlah, masuk Pak Deni, Pak Albusra, semua membangun kohesi bahwa kita bangga sebagai orang Minang. Kita di mal bumi dipijak, di sinan lagi dijujuang. Kita bisa menyatu. Kalau anak pai kakadai kalapau, iu Bali belanak Bali. Kalau anak pai marantau, ibu cari bapak cari, induk samang cari dahulu. Itulah bagaimana orang Minang betul-betul menyesuaikan diri. Dan dalam konteks itu dia selalu bersatu, saciok ba ayam, sadanciang babasi, mengecek marandah-randah, menyawi di bawah-bawah, demi tadi bagaimana kita menempatkan. Dan mudah-mudahan dengan forum-forum seperti ini, Minang Diaspora yang sudah punya 22 negara sekarang Pak Gubernur, mungkin Pak Gubernur bisa berkeliling nanti ke 22 negara ini. Mereka sudah menawarkan untuk pertemuan Minang sedunia yang yang pertama kita adakan 2018 di Melbourne, itu dihadiri oleh 8 negara. Kemudian karena permintaan Pak Gubernur, pertemuan Minang sedunia kita adakan di Padang, dihadiri pidato boleh untuk menikmati kopi atau melihat pameran buku atau berdialog, tetapi pada akhirnya kemanapun kita pergi, kita tetap bangga menjadi orang Minang. Selamat berjuang, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.